Salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, nama saya Pendeta Cornelius Ritiau. Kami dari Great Commission Gospel Ministry. Kami berada di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Selamat bergabung bersama kami, Tuhan berkati. Saudaraku, kalau kita mempercayai orang lain, artinya kita percaya kepada orang lain, itu belum tentu kalau kita mengasihi orang itu. Jadi kita mempercayai dia, tapi belum tentu kita mengasihi dia. Ya, begitupun ada billion, saya kira-kira ada billion orang yang percaya kepada Tuhan, mereka percaya di dunia ini kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Amin. Mereka percaya, tapi apakah mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berkati kami pada hari ini. Ampuni segala dosa dan salah kami, supaya kami boleh menyembah-Mu pada saat ini. Tolong firman-Mu yang hidup itu akan diberitakan hari ini, juga khususnya hamba-Mu ini, penuhi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap perkataan yang hamba ucapkan dari mulut hamba dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Dan semua kita katakan, Amin. Saya ada note, sebelum kita masuk ke dalam judul. Note yang pertama, memang untuk diselamatkan dari segala dosa-dosa, kita harus percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Tetapi untuk melayani Dia, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Dia 100%. Kalau bisa 100% dengan seluruh hidup kita. Juga note berikutnya saya taruh, mengasihi Tuhan adalah bukan satu saran. Kita dikasih saran untuk mengasihi Tuhan, tetapi menurut Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu hukum. Hukum yang terutama dan pertama. Jadi seperti hukum manusia tidak boleh dilanggar, apalagi hukum Tuhan. Karena akan ada apa? Saksinya. Amin. Jadi saudaraku, ya, mengasihi Tuhan itu bukan satu saran. Itu satu hukum dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat judulnya pada hari ini. Judulnya yaitu saya taruh seperti berikut. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Bahasa Inggris, to love God. To love God. Ya, coba kita lihat poin nomor 1. Poin nomor 1 yaitu dengan segenap. Dengan segenap. With all. With all. Coba kita baca buku Markus 12 ayat 30. Ini Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudaraku, semuanya segenap. Ini Tuhan Yesus yang berbicara. Segenap, 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 segenap. Nah, saya taruh note segenap artinya berapa persen? 100%, segenap. Jadi kita disuruh oleh Tuhan bahwa kita harus mengasihi Tuhan segenap, 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 segenap. 100%. Oke, Matius 22 ayat 38, nah kita baca. Dikatakan, itulah hukum yang terutama dan pertama. Jadi Tuhan Yesus yang bicara. Tuhan Yesus katakan, itulah hukum yang terutama dan pertama. Ini hukum dari Tuhan. Coba kita baca Ulangan 11 ayat 1 dikatakan, haruslah. Katakan haruslah. Ini kalau kata haruslah, jadi ini satu kewajiban bagi kita. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Dengan senantiasa
berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan apa? Perintahnya. Jadi ini adalah firman Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Kita melakukan segala yang kewajiban kita kepada Dia. Karena kita apa? Mengasihi Tuhan. Coba saya taruh note seperti ini. Kita baca note-nya. Mengasihi Tuhan adalah suatu apa? Keharusan. Dikatakan bahwa harus mengasihi Tuhan. Sebab itu adalah hukum dari Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Jadi tidak bisa, nggak usah kita mengasihi Tuhan itu, nanti deh, yang penting saya percaya Tuhan. Tidak, kita harus mengasihi. Percaya saja tidak cukup, mengasihi Tuhan. Tetapi, sudah barang tentu Tuhan mengasihi jemaatnya. Amin. Bahkan Dia memberikan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa mereka. Tuhan mengasihi jemaatnya. Jadi kita baca Roma 5:8, kita lihat bagaimana Tuhan mengasihi, dikatakan, akan tetapi, ini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Roma, akan tetapi Allah menunjukkan apa? Kasihnya kepada kita, yaitu jemaat Kristen. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Haleluya. Amin. Waktu kita masih berdosa, kita penuh dengan kesalahan, Tuhan menunjukkan kasih-Nya luar biasa. Amin. Ini kita masih berdosa nih. Amin. Tuhan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Dia memberikan Kristus untuk mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Amin. Tepuk tangan dong. Ini satu hal yang luar biasa. Tuhan mau mengasihi kita dengan memberi anaknya. Coba kita lihat note, saya taruh note di sini. Note-nya seperti ini. Tetapi tidak ada hukum di Alkitab bahwa Tuhan Allah harus mengasihi manusia. Tidak ada hukum bahwa Tuhan harus mengasihi manusia, tetapi kita harus mengasihi Tuhan. Gitu. Tadi kita baca bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Itu adalah karena pilihannya sendiri. Tuhan mau mengasihi kita karena Dia memang pilihan sendiri Dia mengasihi kita. Sudah jelas kita manusia hanya ingin terus-menerus apa? Disayang oleh Tuhan. Apalagi ketika kita kekurangan, ya Tuhan aku kekurangan gitu ya. Apalagi waktu sakit. Aduh Tuhan sembuhkan saya, sembuhkan dan sebagainya. Apalagi juga waktu kita kesepian. Ya, kita panggil Tuhan, minta disayang dan sebagainya. Tetapi kita diberi hukum di Alkitab untuk apa? Mengasihi Tuhan Allah kita tanpa pamrih. Jadi waktu kita kekurangan, tetap kita harus belajar mengasihi Tuhan. Waktu kita sakit, waktu kita kesepian, dan sebagainya, kita harus mengasihi Tuhan. Karena itu adalah hukum yang diberikan oleh Tuhan Allah. Amin. Dengan itu kita masuk ke poin nomor 2. Next. Poin nomor 2 yaitu Tuhan lebih dulu. God first. Ya, coba kita lihat 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Amin. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya yaitu Yesus sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Allah dulu yang telah mengasihi, bukan kita mengasihi Allah. Jelas firman Tuhan, tetapi Allah telah mengasihi kita. Coba baca 1 Yohanes 4:19, jelas sekali dikatakan, kita mengasihi karena apa? Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Jadi kita hanya apa? Mengembalikan kasih-Nya. Dia mengasihi kita, kan kita kembalikan. Jadi jangan seperti bertepuk sebelah tangan ya. Kalau mencintai, jadi Dia mengasihi, kita mengasihi Dia juga. Jadi bukan kita yang berinisiatif untuk mengasihi Allah, tetapi Allah sendiri yang duluan. Kita pikir, wah saya mau mengasihi Tuhan. Bukan, Allah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Coba contohnya Yohanes 3:16, bagaimana Allah mengasihi, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan atau memberikan anak yang tunggal, yaitu siapa? Yesus.
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah berinisiatif untuk mengasihi kita, manusia. Coba baca Mazmur 8 ayat 5 berkata seperti ini. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi Mazmur Daud berkata, kita ini manusia, ada juga Alkitab mengatakan, kita ini seperti cacing, kita seperti kotor tanah, tapi Allah mengasihi kita luar biasa. Tepuk tangan orang buat Tuhan, dia baik sekali, dia melihat kita, dia mempunyai kasih, dia bilang, oh rupanya ini manusia perlu ditolong. Apalagi kita sudah jatuh dalam dosa. Jadi Tuhan Yesus diutus untuk mati. Mati waktu kita berdosa di kayu salib. Untuk menyelamatkan kita semua. Ada amin? Coba kita lihat. Poin nomor 3, saya tidak lama hari ini saudaraku. Poin nomor 3 yaitu mengasihi Yesus lebih. Mengasihi siapa? Yesus lebih. To love Jesus more. To love Jesus more. Coba kita baca Yohanes 21 ayat 15. Firman Tuhan berkata, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah dombaku. Nah, bahasa Inggris katakan, do you love me more than this? Kalau bahasa Indonesia dikatakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Tapi kalau bahasa Inggris tidak dibilang mereka, dikatakan this. This bisa barang, bisa macam-macam. Coba kita lihat note. Nah, note-nya saya taruh begini. Nah, more than this artinya bisa saudara-saudara, teman-teman, juga perahu, ikan-ikan, bisnis, dan lain-lain. Nah, Petrus adalah apa? Penjala ikan. Dia nelayan. Dia dari kecil mainnya di perahu, cari ikan dan sebagainya. Tuhan Yesus mungkin katakan, hey Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari perahumu? Lebih dari danau ini, lebih dari ikan-ikan ini. Karena ikan juga menjadi bisnisnya dia. Mungkin dia tangkap ikan, dia jual ke pasar gitu. Tuhan Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Saudara punya bisnis, betul? Nah, saya tanya, apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus lebih dari bisnis Anda? Nah, ini pertanyaan Tuhan Yesus. Kita semua harus tahu bahwa mengasihi adalah hukum ya kitab. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Saya sering berkata kepada mereka yang ingin melayani Tuhan Yesus. Saya sering ngobrol, sering counseling. Saya berkata dengan orang yang, oh misalnya Pak Arti, saya mau melayani bagaimana? Terus saya katakan, kalau kamu mau melayani Tuhan Yesus, paling utama kamu apa? Harus sungguh-sungguh mengasihi Dia. Seperti Tuhan Yesus kata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus kalau dia bilang, wah sorry Tuhan, saya nggak bisa mengasihi engkau. Kira-kira Tuhan Yesus berbicara, gembalakan dombaku? Nggak mungkin. Tapi Petrus bilang, Tuhan kau tahu aku mengasihi. Jadi kalau saudara dan saya mau melayani Tuhan Yesus, pertama kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Kalau tidak, kita gagal. Bukan karena kita sekolah tinggi teologi, kita hafal ayat-ayat Alkitab, kita berdoa, puasa rajin dan sebagainya. Kita berdoa tiap hari. Saudaraku, itu semua boleh. Sekolah teologi, saudara kesempatan sekolah. Atau kesempatan hafal ayat, hafal. Berpuasa, silakan. Tetapi yang paling utama yaitu kita harus apa? Mengasihi Tuhan Yesus. Karena itu adalah hukum. Jadi Anda
harus mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Coba kita baca Matius 10 ayat 37 next. Dikatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ini Tuhan Yesus berkata, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak yang laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Jadi maksudnya kalau Anda mengasihi keluarga Anda lebih daripada mengasihi Tuhan Yesus, kita nggak layak ikut Tuhan Yesus. Ada orang Kristen, saya orang Kristen, kita bagaimana kita mau ikut Tuhan, kita nggak layak. Karena kita tidak mengasihi dia betul-betul lebih daripada bisnis kita, perahu dan sebagainya, ikan-ikan, tadi Petrus melebihi dari anak-anak kita. Kita lebih mengasihi mereka. Tetapi kita tidak mengasihi Tuhan Yesus. Tapi ini adalah suatu pernyataan Yesus yang sangat tajam. Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mengasihi mereka lebih, kamu nggak layak. Wow, Tuhan, jangan begitu dong. Ya, kalau Tuhan Yesus ngomong, dia tidak pernah bercanda, betul. Coba kita lihat note, saya taruh begini. Note-nya, saya sangat percaya kalau Tuhan Yesus sama sekali tidak bercanda. Ketika dia berkata di ayat Matius 10 tadi 37, kita mengasihi anak-anak lebih atau ibu bapak kita, tetapi dia sangat serius. Karena apa? Dia mau kita apa? Mengasihinya lebih dari segalanya, bahkan sanak keluarga kita sendiri. Remember, our God is a very what? Jealous God. Dia jealous deh. Ini kalian mau ikut saya kok keluarganya disibuk kasih. What about me? Gitu. Saya gimana gini? Kamu mesti mengasihi saya lebih dulu. Amin. Dari segalanya. Kalau kita mau ikut Tuhan Yesus. Kalau saudara merasa tidak mau ikut Tuhan Yesus, mungkin ya tidak begitu berlaku. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, mau melayani Tuhan, saudara dan saya harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Contoh kita lihat kitab Keluaran pasal 34 ayat 12 sampai 14. Keluaran yaitu kitab Exodus 34 verses 12 to 14 yang kita baca Keluaran. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Ayat 13 dikatakan, sebaliknya, baca yang keras, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan. Wow, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Ini firman Tuhan. Dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Wah, ini Tuhan berbicara pada bangsanya. Coba ayat 14 dikatakan seperti ini. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Allah di situ huruf kecil ya. Berarti ilah lain, ada macam-macam Allah ya. Semua yang disembah manusia. Dia katakan janganlah berarti perintah ya, tidak. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Firman Tuhan. Amin. Nah, saya tanya, kalau ada firman seperti ini, kira-kira Tuhan Allah serius tidak? Dia serius sekali. Dia mengatakan, hey, kalian tidak bisa menyembah segala macam ini. Kalian harus menyembah aku lebih daripada segala berhala-hala barang ini. Haleluya. Amin. Poin nomor 4, saya dengan cepat dikatakan, menuruti perintahnya. Menuruti perintahnya. To obey His command. To obey His command. Coba kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 15, 21 dan 23. Berkata seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa? Menuruti berapa? Segala. Nah, ini firman Tuhan. Kalau saudara, tadi saya katakan, saudara mau melayani, mau mengasihi Tuhan, kita harus turuti perintahnya.
Ini firman Tuhan. Memang agak sulit menuruti segala perintahnya, tetapi bisa dengan pertolongan Roh Kudus. Kita segala perintah Tuhan, segalanya. Wah, segalanya susah juga ya. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita patuh ini, satu persatu. Coba ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ini firman Tuhan. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kata Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus berbicara, saudara. Dia tidak main-main. Coba baca ayat 23-nya dikatakan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan apa? Stop dulu. Supaya saudara dapat nih. Jika seorang mengasihi aku, yaitu siapa? Tuhan Yesus berbicara, jika seorang mengasihi aku, ia akan apa? Menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami, aku dan Bapa akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Haleluya. Haleluya. Ini mengasihi Tuhan harus menuruti perintahnya. Coba note selanjutnya saya taruh sebagai note. Jadi sekali lagi firman Tuhan berkata bahwa kita sebagai orang-orang Kristen melayani Tuhan dan melakukan segala perintahnya bukan karena kita ingin diberkati. Halo. Kita melakukan perintahnya bukan karena saya melakukan perintahnya saya diberkati, bukan. Tetapi karena kita sungguh-sungguh mengasihinya. Berbeda ya. Kalau kita zaman sekarang, saya dengar banyak anak-anak atau hamba orang Kristen melayani Tuhan supaya diberkati. Oh, layani Tuhan, kalau enggak kamu enggak diberkati. Ke gereja, kalau enggak diberkati gitu. Tapi kita bukan soal diberkati. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita ke gereja karena kita mengasihi dan sebagainya. Amin. Coba ringkasannya, next, saya sudah hampir selesai. Ringkasannya atau summary, jadi tadi judulnya mengatakan mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan? To love God. To love God. Coba kita lihat poin nomor 1 tadi kita belajar di hanya summary. Dengan segenap, itu segenap hati. With all. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Kita belajar tadi. Love God with all your heart, soul, mind, and strength. Coba kita lihat poin nomor 2 kita belajar tadi. Tuhan lebih dulu. God first. Kita mengasihi sebab dia lebih dahulu mengasihi kita. We love because He, God, first loved us. Amin. Nah, coba poin nomor 3 kita belajar tadi mengatakan mengasihi Yesus lebih. To love Jesus more. Lebih dari apa? Keluarga kita. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus lebih dari kita mengasihi keluarga kita. Amin. More than our family. To love Jesus more than we love our family. Tuhan Yesus tidak katakan jangan mengasihi keluargamu. Jangan mengasihi keluarga. Tidak kata gitu. Kasih aku lebih daripada kamu mengasihi keluargamu. Ada amin? Poin nomor 4 dikatakan tadi kita belajar, yaitu menuruti perintahnya. To obey His command. Kalau kita mengasihi Yesus, kita menuruti perintahnya. If we love Him, we must obey His commands. Amin. Aplikasinya apa? Saya taruh aplikasi seperti ini. Saya sungguh-sungguh percaya kalau seluruh jemaat Kristus di dunia ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus tanpa pamrih, pasti mereka akan keluar melakukan perintahnya, khususnya untuk apa? Bersaksi tentang Dia yang mereka sangat kasih. Amin. If you love Jesus, you tell people about Him because you love. Kayak saudara pacaran, cari kasih tahu pacar ke orang lain, I love Jesus. I want to tell you about my Jesus. Amen. Nah, saudaraku, itulah firman Tuhan hari ini. Semoga menjadi berkat. Sebagai kata penutup, saya taruh ini. Kata penutup, nah saudara lihat gambar itu, saya mau lihat gambarnya.
bagaimana Tuhan tadi kita belajar mati karena dia kasih, dia tunjukkan kasihnya waktu kita masih berdosa dan dia mati di kayu salib. Tuhan Yesus, saudara lihat gambar itu, karena dia mengasihi Anda dan saya. Amin. Apakah Anda mengasihi dia? Coba kita baca notnya terakhir. Melayani Tuhan itu baik, tetapi mengasihi Tuhan itu adalah apa? Hukum yang terutama dan pertama. Haleluya. Jangan saudara bilang, oh pokoknya saya melayani. Pokoknya mana? Tidak, saudara. Saudara dan saya harus mengasihi dia. Saya akan berdoa kalau Anda belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, ini nggak berlaku untuk Anda. Jadi Anda sekarang mungkin bingung Pak Aritio, Tuhan Yesus, saya kasih tahu, Anda buka hati, terima Tuhan Yesus, dan Anda akan diselamatkan. Caranya bagaimana? Saya akan berdoa. Dan Anda ulangi doa saya seperti ini ya. Oke? Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku mengakui bahwa aku orang yang berdosa. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Rubah hidupku. Bentuk hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, aku telah berdoa. Amin. Kalau saudara berdoa seperti itu, saat ini juga dengan iman saudara percaya, saudara menjadi orang Kristen percaya. Dan saudara akan berjalan mengasihi Tuhan Yesus. Saya akan menutup dengan doa berkat. Mari kita berdoa sekali lagi. Kiranya kasih Bapa, kasih yang luar biasa, kasih yang kekal, kasih yang sangat agape, dan segala anugerah daripada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, kekasih jiwa kita, dan persekutuan melalui Roh Kudus-Nya, bahkan kekuatan dari Roh Kudus akan menyertai Anda dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Semua katakan, amin. Tuhan berkati. Terima kasih sekali lagi. Sampai kita berjumpa kembali di waktu yang akan datang. God love you. Bye-bye. Bye.